kami pribadi yang ini sudah berulang kali saya cerita, saya nggak tahu di sini sudah sempat cerita atau belum, mungkin di lansia kalau nggak saya cerita. Jadi Bapak Ibu, tadi anak saya yang berwarna ungu, yang pakai baju berwarna itu anak saya. Itu anak saya. Nah, usianya 6 tahun. Tapi anak ini banyak menjadi latihan iman buat saya sama istri saya. Bapak Ibu, ketika usia 3 bulan, anak saya itu harus masuk rumah sakit karena demam selama beberapa hari yang tidak kunjung turun. Kemudian kami membawa ke rumah sakit dan dokter harus mengatakan ini harus opnam. Bapak Ibu, anak 3 bulan itu kita semua kalau pernah punya anak yang bayi itu paling susah kalau anak 3 bulan itu kan disuntik atau pasang jarum infus. Nah, anak saya usia 3 bulan demam harus pasang infus. 3 bulan nih Bapak Ibu. Pembuluh darahnya masih kecil dan sangat tipis. Nah, saya ingat sekali waktu itu untuk memasangkan jarum infus di tangan anak saya ada 2 atau 3 perawat bersama dengan istri saya untuk megangi lalu memegang tangan anak saya supaya bisa dipasang jarum infus. Nah, ketika kemudian dipasang jarum infus, beberapa kali dicoba gagal karena pembuluh darahnya antara tipis atau tidak ketemu. Jadi sudah terpasang, tidak digeser, sobek, copot lagi dan seterusnya. Saya ingat sekali di ingatan saya, tangan kiri kalau nggak salah sempat ditusuk 3-4 kali. Kemudian karena kemudian tidak bisa, sini sudah mulai lebam, kemudian pindah ke tangan kanan. Ditusuk 3-4 kali, lepas, nggak bisa sampai lebam, pindah ke kaki kanan. Ditusuk 3-4 kali nggak bisa, pindah kaki kiri, kembali lagi ke tangan kiri. Dan Bapak Ibu, anak saya menangis menjerit-jerit sambil dipegangi, baru kemudian untuk kali kesekian berhasil dipasangkan jarum infus di tangan kiri. Nah Bapak Ibu, akhirnya selama beberapa hari anak kami dirawat di rumah sakit, panasnya dikasih obat, kadang naik kadang turun, jadi dokter belum mengatakan bisa pulang. Dan tidak ada penjelasan kenapa anak kami ini kok demam. Nah saya ingat sekali Bapak Ibu, hari ketiga, kalau nggak salah sekitar hari ketiga, saya ingat itu karena saya baru selesai persekutuan sektor. Jadi di rumah jemaat di Semarang, saya baru selesai persekutuan sektor. Dari persekutuan sektor saya ingat jam 8 malam, saya mengarahkan mobil saya ke rumah sakit, tempat di mana anak saya dirawat dan istri saya menemani. Sampai di rumah sakit sekitar jam 8:30. Saya turun dari mobil, saya masuk ke rumah sakit, menuju ke kamar tempat anak saya dirawat. Dari luar saya melihat lampunya sudah dipadamkan. Saya tahu anak saya sudah tidur. Saya buka pintu itu pelan-pelan. Saya melihat istri dan anak saya sudah tidur di atas ranjang. Istri saya memeluk anak saya yang masih 3 bulan. Nah Bapak Ibu, ketika saya melihat mereka tidur, saya ingat sekali itu momen yang terekam dengan jelas di ingatan saya, karena saya kemudian duduk di sofa kamar rumah sakit tempat anak saya dirawat, dan di situ dalam kondisi sunyi, gelap, di situ saya berdoa dan menangis Bapak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bolehkah nyawa saya dikurangin supaya anak saya sembuh? Saya bersedia kasih nyawa saya, hidup saya dikurangi 50%, tidak apa-apa asal anak saya sembuh. Jadi Bapak itu ungkapan frustasi dan putus asanya seorang ayah nggak bisa berbuat apapun untuk menolong si anak. Dan saya merasa sendirian. Jadi Bapak pendeta juga bisa menangis ya. Pendeta juga bisa berdoa dalam keputusasaan karena nggak berdaya. Dan di situ saya menjadi momen di mana saya menangis, saya berdoa, saya pribadi kepada Tuhan dan menyampaikan keputusasaan saya, cerita hati saya kepada Tuhan. Begitu selesai amin, saya ingat sekali tiba-tiba pintu kamar itu dibuka dan kemudian saya melihat teman pendeta saya datang. Dia datang, habis juga mimpin persekutuan sektor, dia datang untuk kemudian mendoakan. Lalu percakapannya cuma sebentar karena tidak mau mengganggu istri dan anak saya. Teman pendeta itu kemudian pulang. Dia hanya datang, masuk, sur, kita doa sama-sama, terus kami berdoa, terus beliau pulang. Tapi Bapak Ibu, itu pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Kenapa? Karena saya merenungkannya gini Bapak Ibu.
Beliau juga baru selesai persekutuan sektor. Kami sama-sama selesai pada jam yang kurang lebih sama di dua lokasi yang berbeda, dan saya tidak memberitahu beliau kalau saya akan ke rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, ketika beliau selesai persekutuan sektor, beliau berkata saya harus ke rumah sakit sekarang. Pertanyaan saya adalah, waktu teman saya ini memutuskan ke rumah sakit, saya sudah doa belum? Belum kan? Karena kami sama-sama selesainya, sama-sama keluar rumah jemaat, sama-sama mengarah ke rumah sakit. Saya sampai duluan. Saya doa, dia baru nyampe, baru jalan menuju ke kamar saya. Tapi yang saya mau katakan, Tuhan itu luar biasa. Bahkan sebelum saya berdoa dan menangis dalam keputusasaan, Tuhan sudah tahu. Dia sudah mengatur demikian rupa teman saya ini bisa datang untuk menguatkan saya dan berkata, bahwa Surya, dalam kesendirianmu kamu tidak sendirian. Kamu mungkin tampaknya tak berdaya, tapi Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Dalam pergumulan, Tuhan hadir menemani saya dan tidak membiarkan saya sendiri. Itu yang saya imani, dan itu yang menguatkan saya. Di situ saya berkata, Bapak Ibu, hidup mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tapi di situ kasih Tuhan tetap ada. Tuhan gak pernah membuat kita menderita. Justru di dalam penderitaan kita, Tuhan memberikan berkat pemeliharaannya, sehingga dalam pergumulan yang lebih buruk tidak terjadi, dan justru kita punya kekuatan untuk kembali bangkit dan menjadi hidup dalam berkat karunia dari Tuhan. Kembali, pergumulan bukan tanda tidak ada kasih Tuhan. Justru di dalam pergumulan kasih Tuhan nyata. Itulah doa Paulus bukan. Paulus berkata, aku berdoa pada Tuhan 3 kali, Tuhan cabut duri dari dagingmu. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku, justru dalam kelemahanmu lah, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam duri itu Allah hadir menguatkan, Allah menolong, Allah menghibur, Allah menemani. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan berkat, dan ucapan syukur menjadi cara Allah untuk mendorong kita di dalam pergumulan seberat apapun. Lihat Tuhan di dalam pergumulan seberat apapun, percayalah Tuhan hadir. Di dalam pergumulan seberat apapun, jangan kehilangan pengharapan. Dan justru Bapak, ketika kita memandang kepada Allah, ketika kita memandang berkat Tuhan dalam pergumulan kita, disitulah kita bisa bersuka cita. Kembali Bapak Ibu, kebahagiaan bukan bergantung pada apa yang kita miliki atau seberapa yang kita miliki, tapi bergantung bagaimana kita memandang apa yang kita miliki, memandang apa yang kita alami, dan memandang pada siapa dalam pergumulan yang sedang kita temui. Ketika di dalam pergumulan kita memandang kepada Allah, meyakini kasih karunia Allah dalam hidup kita, disitulah kita tetap bisa bersuka cita di dalam pergumulan seberat apapun. Dan bagi saya Bapak Ibu, ini yang namanya kuasa. Kuasa, ada kuasa dalam ucapan syukur, bukan bicara bahwa dengan bersyukur hidup kita akan berubah, bukan. Tetapi yang berubah ketika kita bersyukur adalah cara kita memandang segala sesuatu, cara kita menghadapi segala sesuatu, cara kita bersikap di dalam segala sesuatu. Dan justru ketika kita memandang segala sesuatu dalam kacamata Allah dengan ungkapan syukur, di situ kita bisa berbahagia di tengah pergumulan seberat